Hari ini juga kita akan renungkan kitab Ayub. Ayub pasal 38. Hari ini juga saya sudah membagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 2. Akhirnya Tuhan menjawab kepada Ayub. Ia menegur Ayub dan teman-teman, sebab mereka menggelapkan keputusan dengan perkataan yang tidak berpengetahuan. Kemudian, paragraf yang kedua dari ayat 3 sampai ayat 38. Tuhan bertanya kepada Ayub tentang peraturan alam semesta, juga tentang makhluk-makhluk yang telah Tuhan ciptakan. Jika membuat kesimpulan berdasarkan dua paragraf ini, akhirnya Tuhan menjawab Ayub yang begitu menantikan. Ia menegur Ayub dan teman-teman, sebab terus menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Tuhan bertanya kepada Ayub tentang masa meletakkan dasar bumi, laut, bintang fajar, kegelapan, awan, salju, hujan batu, air embun, dan lain-lain dalam alam semestanya. Juga Tuhan bertanya tentang makhluk-makhluk yang telah Tuhan ciptakan. Apakah kamu tahu atau tidak? Ajaran tentang Allah. Pertama, ia akan menjawab dan akan menerangi semua rancangannya. Kedua, ia akan memberi kesempatan yang berbicara itu kepada kita. Ketiga, tidak bisa mengerti dengan pengertian dan pengetahuan kita tentang Allah. Ajaran bagi kita. Pertama, sehingga kita harus menguatkan hati dengan hati suci supaya berbicara dengan Tuhan. Kedua, sekali lagi ingat dan memuji Allah kita dahsyat. Aplikasi. Pertama, belajar tentang alam semesta dan harus mengaku yang pemahaman dan pengetahuan kita sungguh tidak cukup. Semakin belajar, semakin kita harus mengetahui, ya, kita semuanya tidak cukup pengertian dan pengetahuan tentang Allah dan tentang alam semesta. Kedua, menguatkan hati dengan sucikan hatinya untuk menghadap berani dengan Tuhan. Tuhan sudah katakan kepada kita menguatkan hati sepertinya laki-laki prianya. Sebelum mereka berperang, mereka tetap menguatkannya diri. Pada waktu Tuhan memberikan kesempatan untuk menghadap Allah, kita juga harus berani dan harus berbicara dengan Tuhan. Untuk itu, dengan apa kita menjadi beraninya? Harus menjadi suci. Harus menjaga kesucian hati dan kesucian mulut. Itu hanya dengan Roh Kudus. Sehingga hari ini praktiknya demikian itu. Introspeksi diri, apakah bisa menghadap jemaat dan Tuhan dengan berani? Kadang-kadang karena ada banyak kesulitan atau kekurangan atau memang ada banyak tidak bersih di hadapan Tuhan, kita tidak bisa berani. Sehingga kita harus sucikan tangan dan hati di dalam Roh supaya menghadap Tuhan dan menghadap jemaat-jemaatnya. Saya juga tidak cukup bersih. Tidak begitu sempurna kesucian saya juga. Sehingga saya juga hari ini akan introspeksi diri dan akan usahakan. Terima kasih. Tuhan memberkati dan selamat melayani.